Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mmm, Apa kabar sahabat semua yang sudah menonton hari ini? Semoga pada baik dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. amin. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Jamiatul Khair atau mahasiswa IAIJ. Di sini kami akan membahas tentang hukum Islam, pelajaran pendidikan agama Islam. Eh, ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin bakal kita bahas hari ini. Apakah Bapak siap? Insyaallah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Jawas dan Bapak Wawan Kurniawan. Bapak Kurniawan dari semester 4. Ya, Baik, kita mulai ya Pak. ya. Seringkali kita dengar hukum-hukum Islam gitu. Mmm, Ini pertanyaan yang pertama itu apa sih itu hukum menurut Bapak? baik. Terima kasih Mas Nabil. Jadi langsung saja ya. Iya siap. Kalau kita mengambil dari sisi arti bahasa, dari kata hukum itu sendiri, kata hukum itu kan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari hakama yahkumu. Mahkamah Mmm, Yahkumu. mmm. Nah, berdasarkan akar kata hakama, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Mmm. Kebijaksanaan. Nah, dari akar kata ini ya, kalau ada orang yang paham hukum, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang itu dianggap orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah itu, Kebijaksanaan. kalau dari akar kata seperti itu. Nah tapi juga ada selanjutnya makna lanjutannya itu dari akar kata ini adalah, eee, kendali atau kekangan kuda, gitu ya. Kendali atau kekangan kuda yang maknanya bahwa keberadaan hukum hakikatnya untuk mengendalikan diri, gitu kan. Mengekang seseorang dari hal-hal yang sifatnya negatif lah, gitu ya. Negatif. Itu seperti itu. Atau yang dilarang oleh agama. Dilarang oleh Nah itu, agama. ya dari itu. Nah, dari akar itu ada lanjutan, ada satu akar kata lagi dari kata lafadz hukmu. Hukmu. Nah, hukmu ini memiliki akar katanya sama hakama, gitu. Artinya mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari ketidakadilan, mencegah dari kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat. Nah ini dari sisi bahasanya seperti itu, ya. Jadi kalau kaitannya dengan hukum Islam, nah ini kan ada dua frase, jadi satu frase ya, ada satu frasa, eee, hukum dan Islam kan, 2 kata. Kita sendiri tahu bahwa Islam itu asal kata dari aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti ketundukan, kepatuhan, dan bisa juga bermakna Keselamatan. Islam, damai dan selamat. Gitu kan? Jadi kalau disatukan kata menjadi satu frasa itu hukum Islam, eee, hakikatnya adalah satu syariat ya, yang diadakan Allah untuk umatnya, yang dibawa Nabi Muhammad Allah SAW, barakallahi alaih. baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun amaliyah, gitu kan. Yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Dan dijauhkan dari segala bentuk yang mafsadat. Nah itu kurang lebih. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja yang termasuk ke dalam sumber hukum Islam? Baik. Sumber hukum Islam itu kalau menurut jumhur ulama terbagi menjadi 4 jenis. Pertama Al-Quran, Al-Hadis atau Al-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Nah ini yang termasuk sumber hukum Islam menurut jumhur ulama. Jumhur Ya. ulama. Tapi ada satu hal yang menarik nih, pendapat yang disampaikan oleh Mahmud Saltut. Ya. Beliau mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu pertama Al-Quran,
as-sunnah dan ar-ra'yu atau ijtihad. Ijtihad. Nah, pendapat Pak Saltut ini istilah ar-ra'yu disamakan dengan ijtihad, gitu ya. Nah, ini disandarkan kepada ar-ra'yu ini disandarkan kepada suatu hadis dari hadis tentang dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz itu akan diutus ke Yaman. Wahai Mu'adz, bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ini kata Rasulullah. Kemudian Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya dengan kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, bila tidak kau jumpai dalam kitabullah? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, bila kau tidak dapati dalam satu sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula dalam kitabullah, Mu'adz menjawab, saya akan lakukan ijtihad bi ar-ra'yi, dan saya tidak akan mengurangi dan tidak berlebihan. Nah, ini katanya. Nah, ini hadis inilah yang disandarkan menjadi tadi masalah tentang ar-ra'yu ijtihad itu. Dari hadis ini menjadi dalilnya. Lalu bagaimana jadinya tentang ijma dan qiyas tadi ya? Kan tadi kan jumhur kan 4. Al-Qur'an, sunnah, al-ijma, al-qiyas. Ijma dan qiyasnya gimana? Kalau mengacu kepada tadi 3 kategori itu masuknya ke ijtihad. Nah, ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa ijma dan qiyas itu merupakan bagian dari metode atau cara-cara ijtihad. Nah, ini ya. Jadi masuknya itu adalah cara metode atau cara ijtihad, ijma dan qiyas itu. Sebagaimana ada beberapa sumber hukum Islam yang jadi perdebatan, yaitu masalah mursalah, ihtisan, uruf, syad al-ja'riyah, dan istisab. Nah, ini juga menurut Abdul Wahab Khalaf itu adalah metode atau cara-cara ijtihad. Nah, itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari hukum Islam? Dalam Islam nih kan ada hukum. Nah, tujuan dari hukumnya ini apa? Ya, terima kasih Mas Nabil ya. Ini mengenai tujuan dari hukum Islam ya. Ini perlu di-highlight nih, digaris bawahi. Bahwa tujuan hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan manusia. Kemaslahatan apa saja? Nah, ini ada rinciannya ya. Pertama adalah memelihara agama atau hifz ad-din. Kemudian yang kedua memelihara jiwa, hifz an-nafs. Ketiga memelihara akal, hifz al-aqal. Kemudian memelihara keturunan, hifz an-nasl, dan memelihara hak milik atau harta, hifz al-mal. Nah, ini kemaslahatan untuk memelihara hal-hal yang pokok seperti ini. Itu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gitu. Jadi Islam itu memandang di mana ada kemaslahatan, agama membolehkan. Ya. Di mana ada kemudaratan, agama melarang. Nah, itu. Ya. Jadi makanya tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Gitu. Nah, kalau dibahas di detail ini nggak cukup waktunya untuk di kesempatan ini ya. Harus ada kajian khusus nih ya. Bagaimana memelihara agama, bagaimana memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan hak milik. Sebagai contoh saja lah ya. Tentang memelihara akal. Nah, kan ada hukum larangan untuk minum khamar. Mabuk gitu ya. Nah, sekarang berkembang lagi ada narkoba. Gitu kan. Nah, khamar dan narkoba itu kan efek negatifnya itu kan akan dapat merusak akal. Nah, ini. Maka kemudian ada hukum larangan terhadap khamar dan narkoba. Masuk kategori dilarang secara hukum Islam, gitu kan. Nah, ini salah satunya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedikit lagi mungkin tambahan bahwa hukum Islam itu kan tadi untuk kemaslahatan, bukan untuk
justru bukan untuk merepotkan, ya kan? Ibaratnya kalau ada larangan dalam hukum Islam seperti apa ya? Seperti mungkin kalau di jalan kita ada lampu lalu lintas. Ketika merah berhenti. Pengennya kan melaju, tapi kita ditahan kan. Kenapa? Dan itu untuk kemaslahatan. Seandainya tidak ada aturan lalu lintas, mungkin jalan akan crowded, ya kan? Jalanan akan macet dan kacau. Nah inilah adanya hukum Islam itu agar untuk menjaga supaya tidak ada kekacauan, munculnya kemaslahatan, ketertiban, keamanan, gitu kan? Seperti itu. Artinya untuk kemaslahatan dan yang secara pokok tadi melihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Bagaimana kedudukan atau keadaan hukum Islam dalam kehidupan pada saat ini? Baik, untuk pertanyaan ini terkait dengan kedudukan hukum Islam dalam kehidupan kita saat ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang kedudukan hukum Islam, berarti ada dua hal nih. Pertama, tentang urutannya, kedua tentang konsekuensinya. Kalau kedudukan dari segi urutan, maka Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Kedua, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah ijma dan qiyas. Kalau mengacu kepada jumhur ulama ya, sumber hukum Islam itu kan ada 4 seperti itu. Nah, kalau dari segi kedudukannya itu, yang utama itu Al-Quran, kedua adalah sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Nah, dari segi konsekuensinya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa, ya bukan kita tahu, memang kita dalam keseharian kehidupan kita itu selalu dihadapkan kepada halal dan haram, ya kan? Nah, halal dan haram ini, kalau menurut Mas Nabil halal itu apa sih? Menurut saya pribadi, halal itu sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, apabila kita melakukannya itu mendapat pahala. Apabila kita tidak melakukannya mendapat dosa. Oke, itu benar ya. Tapi ya kurang lengkap. Kurang lengkap. Ya. Halal itu ada 4. Yang bersifat wajib, bersifat sunnah, makruh dan mubah. Itu semuanya halal tuh. Semuanya halal. Ya, halal. Ya. Halal yang wajib itu apa? Jadi sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan berdosa. Itu wajib. Kalau sunnah, sesuatu yang dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, sementara yang mubah itu sesuatu yang dibolehkan ya. Sesuatu yang dibolehkan. Misalkan kita nih berdua duduk, saya pindah ke sana, Mas Nabil pindah ke sini, boleh saja. Boleh. Nggak ada larangan, nggak ada anjuran gitu kan. Boleh aja, gitu kan. Itu yang dibolehkan. Kemudian itu yang mubah ya tadi ya. Yang mubah itu. Nah, satu lagi makruh. Nah, makruh itu adalah kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kalau dilakukan tidak apa-apa. Nah, itu makruh. Tetapi ini ingat ya, kita kan sering kali banyak bersinggungan dengan yang makruh mungkin ya. Bukan kita, mungkin orang lain kan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sering bersinggungan dengan yang makruh, yang menjaga diri kita. Kita kan dianjurkan itu halal dan thayyib. Makanya karena dianjurkannya hal yang thayyib, seharusnya yang makruh ditinggalkan. Walaupun itu halal, gitu kan. Nah itu. Nah, halalan thayyiban, kan kayak gitu kan. Bukan halalan makruh. Mentang-mentang makruh, karena masuk kategori halal dilakukan. Gitu. Karena efeknya yang sesuatu yang makruh itu kan lebih cenderung kepada hal yang negatif, merusak, ya kan? Seperti itu. Makanya kenapa harus ada halal thayyib itu? Anjurannya mau gitu. Kita harus yang halal yang thayyib yang dianjurkannya, bukan yang halal yang makruh. Walaupun makruh itu apa? Sesuatu yang halal juga, gitu loh. Nah ini. Nah itu kurang lebih kalau terkait dengan kehidupan kita sehari-hari itu, ya kita akan selalu berhadapan dengan yang halal dan haram. Nah, bagaimana kita paham tentang sesuatu yang halal itu apa? Beda lagi dengan yang haram. Haram itu udah jelas, dilakukan dapat
Dosa. Berdosa kalau ditinggalkan dapat pahala, gitu kan. Ini nggak bisa dipertentangkan tuh, gitu kan. Tapi kalau halal ada 4, banyak pilihan. Tapi haram nggak? Harus ditinggalkan. Karena kalau dilakukan berdosa. Oke, makasih mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas jawabannya pada semua pertanyaan hari ini. Mungkin kita tutup aja Pak Wawan ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, mohon maaf, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Apabila ada pendapat kalian masing-masing, silakan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.